uang kepada perusahaan rintisan alias startup kini semakin menjamur. Mengutip data dari Refinitiv sepanjang 6 bulan pertama di tahun 2021 ini, para pemilik pemodal Ventura yang ada di seluruh dunia telah menyalurkan setidaknya 3.815 triliun rupiah. Lantaran bisnis dengan berkekuatan digital inilah yang mendapat berkah di tengah hantaman pandemi yang amat sangat hebat. Lantas siapa sebenarnya sosok dermawan yang berkantong tebal di balik pembagian dari dana atau uang kepada perusahaan-perusahaan rintisan alias startup ini? Untuk membahasnya lebih lengkap, kita akan langsung berbincang bersama dengan Managing Partner dari Indogen Capital, Chandra Firmanto. Anda menyaksikan program The Journey bersama saya Monica Chua. Ride with me, see the journey. Nah, sebentar lagi saya akan menjemput langsung Managing Partner dari Indogen Capital, Chandra Firmanto. Kira-kira udah di mana ya? Yuk kita lihat. Halo Pak Chandra. Halo Monica. Apa kabar? Baik. Silakan, welcome. Terima kasih. Kayaknya baru habis sarapan, baru habis ngopi ini kayaknya ya. Iya nih, udah Udah segar seger nih, ya? udah Oke. segar. Oke nih, kalau udah seger langsung aja nih ya. Tadi Ya, silakan. jalan ke sini, saya jadi kepikiran nih sebagai seorang pemodal Ventura yang mungkin udah mendanai puluhan atau mungkin ratusan startup. Kira-kira Pak Chandra sendiri ini menggunakan nggak sih aplikasi atau jasa-jasa yang ditawarkan dari startup ini? Oh iya, sudah pasti. Jadi memang sebelum bahkan kita waktu lagi mengetahui tentang startupnya ya, kita belajar soal startupnya. Jadi tim saya itu akan memakai, mengevaluasi, memberikan feedback juga ya. Kemudian dari saya sendiri juga biasanya saya juga akan pakai, coba dulu. Lihatin dari customer experience-nya. Karena customer experience itu salah satu poin yang penting sekali kita lihat ya dalam mengevaluasi apakah startup ini nanti akan bisa tumbuh dan berkembang secara besar gitu loh. Jadi memang kalau dari sisi penggunaan terhadap startup itu sendiri ya aplikasinya penting sekali dilakukan oleh semua pemodal Ventura pastinya. Oke, jadi user experience-nya ini penting banget ya untuk dan- melihat seperti apa nih prospek atau potensi dari startup itu. Benar, dan selain daripada itu kalau misalnya ya kita sudah pakai dan kita memang merasa bagus, tetap aja ada poin yang mesti diimprove. Nah, poin-poin improvement ini biasanya kita pada waktu bertemu dengan founder, kita akan tanyakan mengarah ke sana. Kita lihat apakah founder juga sudah mengetahui permasalahan di aplikasinya. Kalau dia sudah tahu dan dia sudah akan bersiap-siap untuk mengaddress that problem, berarti kita udah tahu bahwa this founder itu juga seseorang yang sangat menguasai terhadap startupnya. Jangan sampai kalau kita bilang dia punya banyak sekali problems ya, ataupun mungkin just minor problems ya, tapi dia nggak sadar gitu loh dengan problemsnya. Nah itu yang jadi kekhawatiran juga dan masuk dalam perhitungan penilaian kita. Oke, berarti juga harus diperhitungkan begitu ya, seperti apa prospek ke depannya. Dan juga kalau untuk memilih nih kira-kira startup atau perusahaan rintisan yang potensial itu biasanya ciri-ciri apa dan juga mungkin sudah di fase mana nih baru akan dilirik dan juga pasti nanti didanai oleh Indogen Capital. Jadi kalau startup dan venture capital ya, perusahaan modal Ventura itu sebenarnya beraneka ragam. Jadi ada perusahaan modal Ventura yang memang cari startup yang hanya berdasarkan dari konsep. Jadi masih konsep, masih baru, terus mereka danai ya dengan harapan nanti bisa tumbuh dan berkembang secara besar ya. Cuma tingkat keberhasilannya ini biasanya sangat kecil karena masih konsep, sering sekali ya bahkan dari kehidupan sehari-hari deh ya. Apa yang kita rencanakan tuh biasanya tidak akan berjalan sesuai rencana kita. Ya itu sudah saya bilang wajar terjadi lah kan. Jadi kalau misalnya kita masuk terlalu early, sangat banyak kemungkinan segala yang diplanningkan ataupun dicanangkan itu tidak berjalan sesuai. Jadi itu agak berisiko untuk taste-nya saya ya, karena saya punya pengalaman di perusahaan tradisional ya, jadi saya juga punya pengalaman di consultant company, sehingga saya lebih comfortable sebenarnya masuknya itu adalah di sektor di mana pada waktu startup itu berjalan, bisnis modelnya itu udah clear, monetizations atau cara mendapatkan pendapatannya sudah jelas ya,
Dan biasanya itu kebetulan startup itu biasanya sudah permodalannya adalah di pre-series A atau series A. Jadi biasanya itu udah fundraising ronde ke minimal ronde kedua. Karena biasanya kalau misalnya perusahaan yang startup yang cukup stabil, yang cukup bagus ya, justru mereka itu nggak nyari duit. Jadi ini yang akan surprising. Jadi nggak cari duit sama sekali. Jadi mereka itu udah lebih dari cukup dari investor-investor terdahulu, dan sudah banyak sekali investor yang ngantri untuk memberikan dana. Karena perusahaannya sudah berkembang dan berjalan dengan sangat baik. Nah, perusahaan-perusahaan ini semuanya saya katakan sebagai perusahaan yang tidak butuh duit. Nah, justru yang tidak butuh duit inilah yang menjadi incaran dari Indogen Capital. Jadi kita mencari company-company ini yang sudah well funded, ya, tapi butuh sekali dibantu untuk mencapai traction-nya. Karena traction yang dicapai itu biasanya curve-nya itu kalau itu harus J gini loh. Nah, di sini tuh penting sekali dari satu investor ya masuk dan bisa membantu supaya benar-benar bisa J curve. Jadi dana mungkin bisa disupport oleh investor dari luar ataupun investor yang sudah besar sebelumnya. Tapi bantuan di lapangan, terutama kalau di Indonesia, bantuan dari startup ataupun VC lokal seperti saya, ini yang mereka butuhkan. Jadi Indogen sendiri kita juga memperkuat, kita punya foundation untuk bisa membantu startup. Jadi kita jadi venture partner resminya Japanese Trade Organizations. We are the only VC partnersnya JETRO for the last 2 years, and then we recently juga jadi VC partnersnya Korean Trade Association, dan kita juga jadi partnernya untuk Jababeka City, dan Jababeka juga coming in as an investors. Jadi dengan semua yang kita udah siapkan ini, kita sangat berharap kalau misalnya ada startup yang butuh collaborations, butuh connections ke big corporations ya, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, kita bisa bantu gitu. Oke, berarti nggak cuma di dalam negeri saja, tapi juga di luar ya. Dan ini juga menarik sekali, insight-nya tadi sudah banyak sekali. Ternyata ada approach dan juga pastinya strategi-strategi yang digunakan untuk meng-approach para startup atau perusahaan rintisan ini ya. Baik, next nih. Nunggu fase bakar uang atau keluar kalau deadline-nya udah mau dekat? Saya tunggu fase bakar uang. Karena wah, ini agak kontroversial nih, karena memang kalau kita lihat startup, unicorn, bahkan dekakorn ini kan sangat identik sekali dengan fase yang namanya bakar uang ya. Benar. Promo diskon 50-60%, you know, it's a huge money gitu. Nah, kenapa harus nunggu fase bakar uang? Karena sebelum dia melakukan fase bakar uang, seharusnya kan dia sudah menjelaskan kepada saya secara detail game plan-nya. Kenapa dia mesti bakar uang? Kenapa dia mesti tumbuh dengan sangat cepat tadi mencapai J curve itu? Ya, masih bersama dengan kami, Managing Partner dari Indogen Capital, Chandra Firmanto. Baik, selanjutnya Pak Chandra, kita bakal rapid fire question, di mana Pak Chandra harus menjawab tanpa thinking ya. Nggak usah berpikir dulu ya, ini harus cepat pokoknya ya. Kolaborasi atau kompetisi? Kolaborasi. Why? Dari awal kita bikin Indogen Capital, kita memang suka membantu kolaborasi. Jadi kita dengan venture capital lain pun kita tidak mau kompetisi. Kita maunya malahan kita kolaborasi. Jadi mereka punya portfolio yang pasti kalau dikolaborate dengan portfolio kita itu akan sangat keren deh, cakep. Langsung kita kolaborasi, sama-sama diuntungkan. Yang penting pedoman bahwa dia juga ada dapat value, ini juga dari kita juga dapat value, itu dijaga gitu loh. Nah, selama ini dijaga, sebenarnya kolaborasi baik dengan kita dengan perusahaan modal ventura lainnya, ataupun juga kita dengan corporations, atau bahkan saya bantuin perusahaan modal ventura lainnya punya portfolio untuk connect ke corporations, itu win-win for everyone. Nah, apabila tercipta ekosistem yang win-win ini, itu sebenarnya malahan secara overall industri dari startup itu akan naik. Nah, jadi saya memang karena mungkin dari pengalaman dari family business ya, jadi saya lebih sangat suka sih untuk punya long term relationship dengan everyone.
Yang penting pokoknya win-win lah ya, semuanya diuntungkan, semuanya happy. Kita it's a happy good thing. ya, daripada kita dapat cuma short gain, short benefit, terus mungkin jadi hubungan tidak baik dengan orang, itu saya sangat hindari dan saya sangat jaga sih. Oke, baik, next nih, nunggu fase bakar uang atau keluar kalau deadline-nya udah mau dekat? Saya tunggu fase bakar uang, karena Wah, ini agak kontroversial nih, karena memang kalau kita lihat startup, unicorn, bahkan dekakorn ini kan sangat identik sekali dengan fase yang namanya bakar uang ya. Benar. Promo diskon 50-60%, you know, Iya. it's a huge money gitu. Iya, Nah, iya. kenapa harus nunggu fase bakar uang? karena sebelum dia melakukan fase bakar uang, seharusnya kan dia sudah menjelaskan kepada saya secara detail game plan-nya. Kenapa dia mesti bakar uang? Kenapa dia mesti tumbuh dengan sangat cepat tadi mencapai J curve itu? Jadi apabila dia sudah menjelaskan dan di mana dia pasti dia akan memprestasikan juga, termasuk apa yang ingin dicapai. Jadi pada waktu sebenarnya dalam fase bakar uang ini juga ada yang mesti saya jelaskan, bahwa sebenarnya ada goal yang ingin dicapai. Dan goal itu biasanya memang kelihatannya kalau di luar adalah seperti bakar-bakar uang. Tapi sebenarnya ada game besar yang sedang dipersiapkan untuk yang dimana memang tidak ada pilihan lain selain daripada kita bakar uang itu supaya kita bisa cepat mencapai tujuan kita. Nah, pada saat itu saya sudah ngerti, sudah menerima, sudah oke, karena unit economics itu mungkin di depan memang jelek ya, di mana bakar uang. Tapi nanti customer acquisition cost-nya atau CAC-nya biasanya itu pasti akan menurun dengan cepat. Jadi awalnya bakar uangnya akan melandai, tapi customer yang didapat itu akan lebih banyak. Sehingga tiba-tiba nanti akan intersect nih curve-nya. Nah, jadi saya udah tahu nih akan begini. Sehingga saya harus support secara full founders plan-nya supaya bisa berjalan sesuai dari yang sudah dipresentasikan. Jadi dalam hal ini saya sangat yakin kalau misalnya founder udah mencanangkan dia akan bakar uang, berarti kita sebagai investor bahwa kita sudah setuju, kita harus fully support. Next, Pak Chandra, Anda kan seorang analis begitu ya dulunya, lalu kemudian sekarang menjadi managing partner atau bisa kita katakan ini menjadi penyuntik para startup yang juga pastinya modal yang diperlukan ini sangat besar sekali. Nah, perjalanan karir dari seorang analis lalu kemudian menjadi penyuntik modal para startup ini seperti apa sih? Jadi dulu saya kuliahnya di Los Angeles, di University of Southern California. Kemudian setelah lulus saya sempat kerja sebagai analis di Accenture ya. Itu perusahaan konsultan di US ya. Dan waktu itu memang kita banyak sekali, saya itu di analis bisnis, sehingga kita banyak sekali menganalisa company untuk proses acquisitions dari corporations, ada juga membantu due diligence dari company-company itu dalam proses mengakuisisi satu perusahaan ya. Sehingga itulah sebenarnya exposure saya pertama kali dengan perusahaan .com sebenarnya. .com tech company lah ya. Jadi masa dulu kan belum ada aplikasi ya. Mobile phone aja ada warna udah syukur itu ya. Jadi kalau ada warna udah keren gitu kan. Jadi waktu itu ya belum ada lah aplikasi. Sehingga waktu itu kalau misalnya yang kita analisa kebanyakan adalah .com companies. .com companies untuk di-acquire sama traditional company. Nah, pada masa itu saya belajar banyak ya, termasuk salah satu proyek yang kita tangani adalah akuisisi dari vertikal lininya dari Amazon. Jadi disitulah kita menganalisa company seperti apa sih yang akan diakuisisi dan terms-nya seperti bagaimana cara dia memberikan valuasi ya. Itu kan juga menjadi pertanyaan yang banyak dipunyai oleh orang ya, soal valuasi ke perusahaan berbasis teknologi. Nah, dari situ pengalaman ini tiba-tiba ada intermezzo nih. Jadi di 2005 saya balik ke Indonesia for good, itu handle family business. Jadi family business saya itu di otomotif, di multi finance juga, kemudian juga ada di distribusi ya, dan ada properti. Nah, jadi saya waktu itu 2005 sampai 2015 itu benar-benar sibuk sekali dengan family business. Jadi aktif di family business ini sebenarnya juga bagus, memberikan exposure tentang how the traditional companies actually work. Jadi experience ini digabungkan dengan experience di Accenture sebenarnya membuat kita jadi lumayan mengerti soal kalau dunia startup itu pikirnya gimana, kalau traditional company itu mikirnya gimana. Mungkin nggak sih suatu hari nanti new economy ini akan menggantikan old economy? Sebenarnya saya lihat kayaknya sepertinya tidak sepenuhnya digantikan. Karena sekarang tadi seperti yang saya sudah sampaikan bahwa banyak sekali yang sudah menyadari hal itu dan sudah membuat proper adjustment.
Jadi kita lihat seperti bahkan giant seperti BCA sudah siap ya, bahkan sudah punya Blue dan sebagainya untuk digital banking. Ya itu keren sih saya lihat. Dan habis itu beli-beli ya IPO ya, akan IPO. Kemudian kita lihat dia strategic acquisitions-nya juga keren ya. Jadi kita lihat bahwa direction-nya itu udah benar untuk memperkuat positionnya sebagai ya the biggest corporations ya. Nah, pastinya akan ada new power, yaitu seperti Goto, seperti MTech Group dengan Grab ya, dan juga mungkin dengan Bukalapak ya, itu pasti jadi satu kekuatan baru ya. Nah, tapi di sini jadinya yang saya senangi adalah mereka ini semua memajukan perekonomian Indonesia. Dan Intinya nantinya balik lagi ya iya, kepada untuk ekonomi Indonesia. karena mereka akan menarik investor asing, akan melakukan IPO atau dan sebagainya. Itu ujung-ujungnya kan akan memajukan perekonomian bangsa, membuka lapangan pekerjaan, ya, membuat Indonesia itu diperhitungkan di investor-investor dunia. Jadi at the end of the day, all good, everyone happy ya. And I'm very proud and very happy ya. It's an honor actually to be involved in part of the movement gitu loh. Apalagi ekonomi digital yang potensinya masih sangat besar ya. Nah, ada nggak sih kira-kira perusahaan-perusahaan rintisan atau startup ini yang nantinya akan melantai di bursa efek negara kita? Iya, jadi pastinya ada ya. Jadi bukan cuma dari portofolio saya, tapi juga portofolio dari visi-visi lain. Saya tahu itu banyak sekali plan ya. Untuk 20. Mungkin bisa di-spill bagi pemirsa CNBC Indonesia, karena ini pasti juga menjadi pertanyaan dan juga ditunggu-tunggu ya. Kira-kira startup atau perusahaan digital teknologi yang mana lagi nih yang akan melantai nantinya? Jadi memang ada berbagai macam skala. Jadi ada skala yang sangat besar, yang masif ya. Kita ngomong yang unicorn level. Ya, itu mereka melantainya ada di New York Stock Exchange ya. Kemudian ada di Nasdaq. Itu planningnya sudah akan berjalan di 2022, ada yang 2023, ada yang 2024. Jadi udah ada plan. Anda menyaksikan The Journey dan masih bersama dengan kami Managing Partner dari Indogen Capital, Chandra Firmanto. Baik Pak Chandra, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Tadi kita sudah bahas seperti apa prospek dari perusahaan-perusahaan rintisan, lalu kemudian Tech World juga akan menjadi seperti apa begitu ya di masa yang akan datang. Tapi kalau dari Indogen Capital sendiri di tahun 2021 ini sudah menyuntikkan dana ke berapa startup dan juga kira-kira nilainya berapa? Ini menarik nih kalau kita berbicara terkait dengan nilai ya, atau jumlah nilai yang sudah dikeluarkan. Ya, tahun 2021 ini kita sudah menyuntikkan dana ke 8 perusahaan. Ya, mungkin kita bisa close ke 10 ya sampai akhir Desember ini. Dan secara value ya sekitar 10 juta US dollar ya. Dan memang ya kalau di tahun 2021 ini hampir semua venture capital atau perusahaan modal ventura itu sibuk sekali ya. Semuanya sibuk dalam melakukan investasi. Jadi memang an exciting time lah for everyone. Oke, berarti sudah sekitar 10 juta dolar and the number will keep increasing ya sampai akhir tahun 2021 nanti ya. Oke, ini menarik sekali. Nah, kalau kita lihat sekarang kan yang booming begitu ya, perusahaan-perusahaan rintisan ini ada dari logistik, lalu kemudian fintech juga lagi booming-boomingnya. Kalau untuk sektor-sektor potensial di masa yang akan datang, maybe we're talking about 2 or 3 years, kira-kira sektor apa nih Pak Chandra? Sebenarnya kan kalau dilihat dari perkembangan di Indonesia ya, yang sektor yang mendominasi itu sekarang e-commerce kan. Jadi kalau kita lihat e-commerce dan customer base startups. Jadi memang kalau kita lihat e-commerce, customer base startups itu pasti akan terus tumbuh dan berkembang. Tapi turunan-turunannya seperti logistics ya, menurut saya juga akan sangat hot ya. Kemudian juga kalau lihat yang berhubungan dengan fintech ya, karena kan juga mensupport ekosistem dari e-commerce dan juga logistics ya. Itu juga seharusnya akan very strategic lah untuk dalam in the next few years ini. Oke, berarti logistik dan juga fintech still Yes, ya, still yang masih good, yeah. cukup
potensial ke Iya. depannya prospeknya masih cukup besar. Oke, next question nih Pak Chandra. Kita ketahui Indogen Capital sudah menyuntikkan dana kepada puluhan, mungkin ratusan startup gitu ya, saya kurang tahu datanya. Nah, ada nggak sih kira-kira perusahaan-perusahaan rintisan atau startup ini yang nantinya akan melantai di bursa efek negara kita? Iya, jadi pastinya ada ya. Jadi bukan cuma dari portofolio saya, tapi juga portofolio dari visi-visi lain. Saya tahu itu banyak sekali plan ya untuk 20. Mungkin bisa di-spill bagi pemirsa CNBC Indonesia, karena ini pasti juga menjadi pertanyaan dan juga ditunggu-tunggu ya. Kira-kira startup atau perusahaan digital teknologi yang mana lagi nih yang akan melantai nantinya? Jadi memang ada berbagai macam skala. Jadi ada skala yang sangat besar, yang masif ya. Kita ngomong yang unicorn level. Ya, itu mereka melantainya ada di New York Stock Exchange ya. Kemudian ada di Nasdaq. Itu planningnya sudah akan berjalan di 2022, ada yang 2023, ada yang 2024. Jadi udah ada plan. Kemudian kalau yang mungkin dalam skala lebih kecil ya, tapi very strategic ya, karena mereka memang doing business di Indonesia, itu akan melantai itu di Bursa Efek Indonesia, ada di 2022 juga ada, 2023 juga ada. Nah, yang 2022 ini unik nih, saya belum bisa spill namanya ya. Tapi mereka ini sebenarnya startup dari luar. Ini startup dari founder asing yang Indogen bantu untuk scaling up di Indonesia ya. Di fintech ya. Ini di fintech. Kemudian kita bantu untuk acquire fintech license juga. Kemudian habis itu company-nya itu akan melantai di Bursa Efek Indonesia tahun depan, dan itu akan jadi historical karena merupakan ya kalau kita bilang startup dengan founder asing pertama yang melantai di Indonesian Stock Exchange malahan ya, itu luar biasa kan. Nah, dan setelah itu di kira-kira 2 tahun sesudah IDX punya proses, mereka akan melantai kembali ke negaranya si founder. Nah, itu fintech ya, dari financial technology ya. Kemudian mereka secara negara asalnya itu Jepang ya. Kemudian juga kalau dari valuation yang akan dicapai itu ya setidaknya itu akan mengejar sekitar 300 juta USD ya. Jadi itu yang akan dilakukan oleh this fintech company. Dan memang sebenarnya kalau buka website kita ya, indogencapital.com, nanti dibaca-baca portfolio kita ya sudah kebaca sih. Oke, jadi kan gitu ya. Oke, all we have to do lihat ya di website Indogen kira-kira siapa nih perusahaan Jepang yang kira-kira nantinya akan melantai. Ini menarik sekali, perusahaan Jepang, dan target dananya 300 juta dolar ya, which is quite huge. Oke. Nah, si sentor-sentor ini semuanya sudah punya dana, dan mereka itu punya capability, timnya sudah punya experience working with corporations. Jadi kalau Anda mau kerjasama dengan startup company, just find all these centers lah untuk kerjasama ya. Tapi kalau masih punya doubt, you can reach out to me, then I will help you. Okay, I'll be able to explain to them ya dari perspektif traditional company ya. I think itu mungkin langkah awalnya ya. Oke, dan again Indogen Capital ini siap untuk membantu ya, seperti membimbing para startup. Oke, menarik sekali. Last question nih Pak Chandra, where do you see Indogen Capital in the next 5 years? In the next 5 years kita berharap bahwa Indogen Capital ini bisa menjadi salah satu startup yang sebagai perusahaan modal Ventura yang membantu startups ya. Sudah diakui sebagai yang membantu startups ya. Karena tagline kita kan adalah founder best partners ya, to win Indonesia market. Jadinya kita benar-benar sangat berharap bahwa kita tuh jangan cuman bicara saja ya. Kita coba bicara bahwa kita itu adalah founder best partners, tapi nanti akan ada testimonial dari founder-founders yang mengatakan bahwa oh benar, dulu pada waktu dibantu oleh Indogen itu membantu saya loh dalam journey saya, sehingga saya bisa menjadi seperti sekarang. Oke, berarti ada personal relationship, lalu kemudian juga untuk startup yang masih fase awal ini juga pastinya diberikan bimbingan secara berkala begitu ya oleh Indogen Capital. Oke, ini menarik sekali perbincangan kita hari ini, banyak sekali insights yang sudah kita dapatkan. Pasti kita berharap agar apa yang sudah kita diskusikan ini bisa bermanfaat ya bagi para pemirsa semuanya. Terima kasih sekali atas waktunya bersama dengan kami, Monica. Pak Chandra Firmanto. Sehat dan juga pastinya sukses selalu untuk Anda. Dan demikian wawancara eksklusif kami bersama dengan Chandra Firmanto, Managing Partner dari Indogen Capital. CNBC Indonesia, Beyond Business.